Setelah kami nyobain Galaxy Z Fold 8 dengan form factor baru ini, kami juga penasaran buat nyobain yang form factor lama mereka, yaitu Galaxy Z Fold 8 Ultra. Jadi bre, ternyata dari Galaxy Z Fold 7 itu penerusnya Galaxy Z Fold 8 ada dua. Ada 3 yang flip ya, cuma yang flip nanti kita bahas kalau ada waktu gitu ya. Jadi ini adalah Galaxy Z Fold 8 Ultra. Form factor yang Galaxy Z Fold 7 ternyata berubah jadi Ultra. Emang apa sih yang berubah gitu ya? Sebenarnya bre, aku tuh ada pakai Galaxy Z Fold 7 juga nih buat nge-script sama buat audio ya pastinya tuh mikrofonnya. Dan ini Galaxy Z Fold 8 Ultra. Peningkatannya apa sih? Lebih bagus kah? Lebih ringan kah? Lebih tipis kah? Oke, kita bahas. Jadi kita dikasih kesempatan oleh Samsung Indonesia untuk hands-on lebih dulu si Galaxy Z Fold 8 series ya. Ada yang Z Fold 8, Z Fold Ultra, dan Z Fold Flip. Ini adalah Galaxy Z Fold 8 Ultra dengan form factor yang sering kalian lihat ya dari generasi ke generasi gitu kan. Jadi Galaxy Z Fold itu ternyata udah 7 generasi dari 2019. Dan yang ini yang paling baru. Ada Ultranya. Kenapa ada Ultranya? Kita jelasin. Jadi mungkin kita ngomongin soal hinge atau engselnya. Karena banyak yang bilang Galaxy Z Fold series itu crease-nya tuh masih berasa gitu ya. Gundukannya tuh masih berasa. Tapi dengan Flex Titanium generasi terbaru mereka, untuk crease-nya itu udah lumayan bisa ke decrease ya. Jadi lebih bisa diredam gitu loh. Udah hampir minim lah. Tapi masih kelihatan, cuma memang hampir minim. Dan untuk hinge-nya atau engselnya ini udah bisa kebuka rata 180 derajat. Ketimbang yang Z Fold 7 itu masih belum rata 180 derajat. Ya sekitar 179 atau 178 derajat lah. Itu adalah berita yang baik ya. Jadi engsel atau hinge-nya itu udah di tuning lebih baik lah sama Samsung ya. Karena ini adalah impresi pertama, jadi ya kita ngelihat perubahan pertama dulu. Untuk benchmark lebih lengkapnya, mungkin kalau kita dikasih kesempatan lagi oleh Samsung Indonesia, kita bakal ngetes ya untuk performance, panel, hinge, engsel, dan skenario real use-nya itu seperti apa. Dan untuk bodinya apakah bisa lebih tipis lagi dari generasi sebelumnya, itu Galaxy Z Fold 7. Jadi di Galaxy Z Fold 7 ini bre, bobotnya itu sekitar 215 gram. Dan di Galaxy Z Fold 8 Ultra, bobotnya tetap sama di 215 gram. Jadi apa yang berubah? Nanti kita kasih tahu ya. Tapi ada satu yang berubah, yaitu ketipisan bodinya. Jadi di Galaxy Z Fold 7 ini ketika terbuka, itu bodinya sekitar 4,1 mm. Itu aku sih mikirnya udah nggak bisa lebih tipis lagi sih bodinya ya. Karena pas aku lihat ya, port USB Type-C di Galaxy Z Fold 7 itu udah bener-bener mepet banget. Ternyata Samsung masih bisa ngakalin ketipisan bodinya turun dari 4,2 menjadi 4,1 mm. Dan pas aku ngeliat ada detail kecil yang mana di port USB Type-C di Galaxy Z Fold 8 Ultra itu kayak ada sedikit tonjolan dikit aja, karena memang ini tuh udah nggak bisa lebih tipis lagi. Udah mepetin port Type-C-nya soalnya. Ternyata masih bisa. Cuma memang kalau kalian ngeliat perbedaannya dari 4,2 ke 4,1 mm itu nggak kelihatan jauh gitu loh. Karena memang cuma beda 0,1 mm. Cuma memang yang aku tadinya keselin adalah kenapa bobotnya nggak berkurang. Dari 215 tetap 215 gram. Ternyata yang di-upgrade oleh Samsung adalah kapasitas baterainya. Dan Samsung sekarang udah pakai teknologi baterai terbaru, yaitu silikon karbon. Karena kan ya user Samsung, pengguna Samsung, atau ya siapapun di dunia ini tuh pada pada komplain lah, mana nih Samsung katanya pionir gitu kan, masa nggak mau pakai teknologi baterai terbaru, padahal silikon karbon tuh udah dipakai 2 tahun oleh brand-brand Cina. Akhirnya Samsung dengerin lah, mereka ngembangin baterai silikon karbon mereka sendiri ya. Dan sekarang di Galaxy Z Fold 8 series itu udah pakai baterai dengan teknologi silikon karbon, terutama yang Ultra dan juga yang Z Fold 8 biasa. Dan kapasitas baterainya dari yang tadinya di Galaxy Z Fold 7 4400 mAh, sekarang di Galaxy Z Fold 8 Ultra udah 5000 mAh. Ya memang buat sebagian orang itu tuh bukan upgrade yang gimana-gimana, tapi buat pengguna Samsung, apalagi Samsung Z Fold, itu udah upgrade banget dari 4400 ke 5000 mAh. Apalagi udah pakai teknologi baterai silikon karbon. Itu kenapa bobotnya tuh nggak berubah ya, dari 215 ya tetap 215, tapi ternyata kapasitas baterainya makin gede dan udah pakai baterai silikon karbon. Makanya bodinya bisa lebih tipis lagi gitu loh. Dan yang berubah adalah layarnya sekarang udah lebih terang, tapi aku nggak tahu informasinya ya, karena form factor-nya sendiri tuh masih sama kayak Galaxy Z Fold 7 generasi sebelumnya. Udah pasti untuk resolusi dan panel yang digunakan harusnya masih sama. Nah, yang beda adalah sekarang tuh untuk screen brightness-nya meningkat jadi 3000 nits ya. Tapi memang nanti kita akan sampaikan ulang di review lengkap ya, karena kita harus tes ulang pakai alat ya untuk panelnya ini bre. Dan yang pengen aku kasih tahu ke kalian adalah di Galaxy Z Fold 8 Ultra itu ada upgrade di bagian kameranya. Untuk lensa utamanya masih sama sebenarnya kayak Galaxy Z Fold 7 di 200 megapiksel. Tapi yang berubah ternyata ada di lensa ultrawide-nya, yang tadinya cuma 12 megapiksel sekarang jadi 50 megapiksel untuk lensa ultrawide-nya. Tapi sayangnya untuk lensa telefotonya itu masih sama di 10 megapiksel dengan optical zoom 3 kali. Jadi yang upgrade ada di lensa ultrawide-nya. Lensa tele dan juga lensa
kamera utama masih sama. Tapi karena dia udah pakai One UI generasi terbaru yaitu One UI 9, fitur-fitur yang sebelumnya tuh ada, kayak misalkan horizontal lock ada, APV Advanced Professional Video ada, terus ada no nudge, terus ada lock video, dan juga preset LUTs-nya tetap ada di sini. Dan ada satu fitur yang kemarin udah aku bahas di Galaxy Z Fold 8 yaitu reframe video. Jadi mungkin aku pengen bikin vertical video tapi videoku cuma horizontal, itu bisa dipakai reframe video. Jadi kayak basicnya tuh lebih ke objeknya tuh bakal di tracking lah, dia akan nge-tracking objek kemanapun dia berada gitu, asalkan masih di frame-nya gitu ya. Dan ternyata ada satu fitur yang aku suka banget, yang mungkin udah banyak yang tahu ya, tapi ini sebenarnya baru bre, yaitu CapCut Pad ya. Jadi karena memang Samsung ngembangin yang namanya Samsung DeX, ketika ini dicolok ke USB Type-C, itu nanti akan berubah menjadi mode desktop. Jadi kalian bisa pakai CapCut Pad di Galaxy Z Fold 8 Ultra ini seperti layaknya kalian pakai CapCut di laptop atau di PC gitu ya, pakai mouse buat cut-to-cut-nya, pakai keyboard juga. Jadi ini lebih fleksibel lah kalau misalkan kalian jadiin Galaxy Z Fold 8 Ultra ini buat mode desktop. Sampai kelupaan bre, kita ngebahas harga dari Galaxy Z Fold 8 yang versi Ultra ini ya, Z Fold 8 Ultra. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat SKU-nya, varian storage dan RAM-nya itu ada 3 ya. Ada 12/256, ada 12/512, dan yang paling tinggi variannya ada di 16 GB RAM per 1 TB storage. Yang mana kalau kalian nanyain, Bang, di era Ramageddon semua harga pada naik nih, Z Fold 8 Ultra naik nggak sih harganya? Ya kalau kita mengacu dari harga generasi sebelumnya, dari 28,5, di varian base-nya 12/256 itu naik jadi 32,5 juta ya, yang artinya ada kenaikan sekitar 4 juta rupiah ya. Kalau kita persenin sekitar 15-17% lah ya. Correct me if I'm wrong ya, kalau aku belum ngitung secara pastinya. Itu untuk varian base-nya 12/256. Kalau kalian beli varian tertingginya yang 16 GB RAM 1 TB storage, itu ada di 40 juta kalau nggak salah ya. 42 atau 44 juta gitu untuk varian paling tinggi gitu ya. Dan apakah ada promo, Bang? Tadi sih aku cek ada promo ya, masih ada free memory upgrade. Cuma karena ini yang diakalin oleh Samsung supaya tetap ada promo free memory upgrade, karena yang dapat free memory upgrade itu yang varian base-nya. Jadi kalau kalian beli yang 256 GB, kalian tuh akan dapat 512 GB. Tapi buat kalian yang beli 512 GB, kalian nggak akan dapetin yang varian 1 TB gitu loh. Itu yang berbeda. Itu cara Samsung supaya tetap ada promo free memory upgrade gitu kan. Jadi kalian mesti beli yang 1 TB gitu loh. Nggak ada free memory upgrade untuk pembelian 512 GB gitu loh. Dan sisanya mungkin ya kalian bisa lihat aja di layar ya, karena banyak sekali ya promo-promonya. Aku bukan sales ya, aku cuma nampilin aja yang mereka tampilin gitu loh. Kalian bisa lihat untuk benefit-benefitnya lah gitu loh. Gimana untuk harga dari Galaxy Z Fold 8 Ultra? Coba komen di bawah aja. Jadi kira-kira itu dia untuk hands-on atau impresi pertama kami mengenai Galaxy Z Fold 8 Ultra. Ya memang agak aneh ya, karena dari Galaxy Z Fold 7 tiba-tiba jadi Galaxy Z Fold 8 Ultra. Karena ya sebenarnya yang penerus Galaxy Z Fold 7 ya ini bre, yaitu Galaxy Z Fold 8 dengan form factor baru. Yang aku kagumin sebenarnya lebih ke teknologi baterai yang dipakai Samsung sih, karena akhirnya mereka denger keluhan user gitu kan, dan ya mereka juga mungkin takut ya, karena sebelumnya tuh mereka pernah ngembangin baterai dan akhirnya ya kalian tau lah apa yang akan terjadi. Tapi sekarang Samsung udah mulai pakai baterai silikon karbon, ya tidak menutup kemungkinan di generasi selanjutnya kayak Galaxy S27 series di generasi selanjutnya tuh pakai teknologi baterai silikon karbon gitu loh. Jadi kapasitas baterainya bisa lebih gede. Ya Samsung juga terkenal kalau dia punya stability dan baterai usage-nya di One UI itu lebih irit gitu loh. Jadi lebih gede kapasitasnya pakai silikon karbon, dan tuningan dari One UI-nya juga lebih baik. Gimana menurut kalian mengenai Galaxy Z Fold 8 Ultra? Coba tulis di kolom komentar. Mungkin kalau kita dikasih kesempatan buat megang ini lebih lama lagi, kita akan review dari mulai performance sampai lupa ya performance chipsetnya. Karena dia udah pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy gitu kan. Jadi penasaran banget HP setipis ini performance-nya tuh kayak gimana gitu. Like video kalau kalian suka, dislike kalau Alvin jelek banget, dan jangan lupa untuk ketangan tombol hype karena ya supaya direkomendasikan oleh YouTube di beranda YouTube teman-teman sekalian. Tekan tombol subscribe kalau kalian belum subscribe. Warna putih tombolnya karena udah bukan warna merah lagi. Salvian selaku host di channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.